Nama Harvey Moise belakangan ini masih menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan oleh publik. Iya, Harvey yang akrab dikenal sebagai suami dari aktris cantik Sandra Dewi itu masih jadi sorotan setelah ia terlibat dalam kasus mega korupsi tambang timah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Selain Sandra Dewi, terdapat pula nama aktris lainnya yang juga pernah terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut 5 selebriti tersandung kasus korupsi suami, versi Cumi Top 5. Terdapat nama suami dari aktris senior Hetty Koes Endang, Yusuf Erwin. Iya, pada tahun 2009 silam, suami dari diva ternama itu terpaksa harus menjalani vonis selama 4,5 tahun penjara, serta denda 250 juta, usai terbukti melakukan tindak pidana korupsi lantaran menerima suap senilai 5 miliar rupiah. Adapun uang itu sendiri diperuntukkan sebagai rekomendasi perizinan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Talang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kala itu, Hetty Koes Endang yang mengetahui bahwa suaminya dinyatakan bersalah justru tak menyesal dan tak marah kepada sang suami yang divonis 4,5 tahun penjara. Melibatkan suami dari aktris Inneke Koesherawati, yakni Fahmi Darmawansyah, yang terbukti memberikan suap kepada 4 pejabat di Badan Keamanan Laut. Alhasil, Fahmi Darmawansyah langsung diringkus oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2016 silam dan dihukum untuk mengganti rugi sebesar 126 miliar terkait kasus suap tersebut. Denda sebesar 150 juta rupiah terkala mengganti dengan menjalani kurungan selama 3 bulan. Menetapkan barang bukti yang dijatuhkan dalam perkara ini Di tempat ketiga, ada suami dari penyanyi tersohor Joy Tobing, Daniel Sinambela, yang divonis 1 tahun 4 bulan penjara setelah terbukti melakukan penggelapan dana milik Muhammad Nazarudin, tersangka kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Meski begitu, kekayaan Daniel Sinambela nyatanya tidak sama seperti suami aktris lainnya. Sebagaimana Joy Tobing pernah menyatakan jika sang suami pernah meminjam uang kepadanya. Hal yang sama dialami oleh penyanyi senior Christina, yang juga mengalami hal yang sama ketika sang suami Al-Amin Nur Nasution resmi ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti menerima suap dari Sekretaris Daerah Bintan pada tahun 2009 silam. Apesnya, Al-Amin Nur Nasution divonis hukuman 8 tahun penjara yang membuat Christina memutuskan untuk berpisah.
Selebriti terakhir ialah suami dari Sandra Dewi yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi tambang timah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022 yang telah merugikan negara hampir 271 triliun. Dalam lanjutan proses penyelidikan, terdapat 16 tersangka lain yang juga berhasil diamankan. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dalam perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Pertama, kasus ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara, itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun, apakah dalam bentuk aset ataupun dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk rekening ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain gitu kan, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat, khususnya pejabat negara, public figure, bahwa keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Biarkan majelis hakim yang isinya 5 ataupun 3 panel tadi itu memutuskan apa hukumannya dan berapa lama. Kemudian ada kerugian negaranya. Kalau ada kerugian negara berarti harus ada pengembalian uang negara. Pertama ada 2 yang harus ditindaklanjuti. Pertama adalah personalnya, kedua korporasinya. Jadi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu melekat kepada BOD yang ada di akte perusahaan tersebut atau korporasi tersebut. Yang paling akan disidik utama adalah perangkat BOD tadi. Kalau memang komisaris ada dugaan turut terlibat, nanti dimasukkan sebagai pasal 55 di Undang-Undang Tipikor, dijungtokan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga. Artinya apa? Orang dulu yang akan disidik. Kemudian nanti terkait korporasinya, apakah korporasinya bisa dibubarkan? Bisa juga, karena sudah ada jurisprudensinya. Korporasi dibubarkan, karena ini kejahatan korporasi dan kejahatan orang yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Makanya tadi saya katakan ini extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Terlepas nanti siapa yang aktif, siapa yang pasif, itu nanti dibuktikan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya. Gitu. Yang aktif berarti lebih berat dibanding yang pasifnya.
di pencucian uang tadi. Kemudian beliaulah yang proaktif, misalnya yang suaminya public figure tersebut mendatangi direksi, mendatangi korporasi yang namanya Timah di Bubble dan lain-lain, bahkan mungkin ada di Jakarta kantor pusatnya. Itu akan ada porsi yang lebih berat. Karena apa? Karena yang lebih aktif itu pasti lebih berat. Tinggal nanti proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi Kejaksaan Agung itu punya penyidik juga, tidak melulu jaksa penuntut umum. Penyidik itu akan melakukan sebuah investigasi sebelum menaikkan menjadi penyidikan. Di sanalah akan dilihat peran, apakah dia sebagai dader, apakah dia sebagai mad pledger, atau dia hanya sebagai turut serta saja.